Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Woro Koroya, teman-teman. Semoga teman-teman dimanapun Anda berada selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat teman-temanku semuanya, selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Dalam video kali ini saya lagi berada di tempat pembibitan seperti ini. Ini adalah seedling, teman-teman. Jadi biji durian yang kita semai atau yang belum kita melakukan okulasi. Jadi ini belum kita okulasi, teman-teman. Ini adalah seedling. Nah, seperti ini. Ini semai dari biji, teman-teman. Nantinya ini kita mau lakukan okulasi. Jadi bibitnya kecil seperti ini, teman. Ini belum kita melakukan okulasi. Ini masih seedling. Jadi belum kita lakukan sistem sambung pojok ini, teman-teman. Ada juga yang ini seperti ini. Ini yang daunnya udah agak banyak, ini seperti ini. Kalau yang seperti ini udah keluar daunnya, teman-teman. Ada juga yang baru kecil, daunnya masih kecil seperti ini nih. Nah, ini udah kita semai. Nah, ini jumlahnya ribuan, teman-teman. Ini seedlingnya. Nanti kalau udah besar, nanti kita melakukan sistem sambung pojok, teman-teman. Ini seperti ini nih. Jadi seedlingnya ini super. Nah, dengan bibit yang super seperti ini, insya Allah nanti menghasilkan juga kualitas bibit yang super juga. Jadi untuk pertumbuhannya nanti bagus, teman-teman, dengan seedling seperti ini nih, super. Masih kecil aja udah besar batangnya seperti ini. Ada juga seperti ini, teman-teman. Ini yang sudah siap sambung. Jadi udah daunnya udah tua-tua seperti ini, udah siap sambungnya, teman-teman. Seperti ini. Buat teman-teman yang mau menanam bibit durian, teman-teman, itu sebaiknya teman-teman itu kalau nanam itu yang sudah okulasi atau sistem sambung pojok seperti ini nih. Contohnya seperti ini. Jadi untuk keuntungan dari sambungan okulasi itu lebih cepat berbuah, teman-teman. Itu yang pertama keuntungannya. Kalau kita tanam yang sudah okulasi seperti ini lebih cepat berbuah bila dibandingkan dengan yang dari biji seperti ini nih. Jadi walaupun dari biji kita perlu melakukan okulasi atau sistem sambung pojok agar cepat berbuah, teman-teman. Jadi untuk keuntungannya, tanam dari okulasi seperti ini lebih cepat berbuah. Kalau tanam dari ukuran sekecil ini, kalau perawatannya bagus, ini antara 7 tahun, teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang mau tanam itu misalnya baru keluar dari okulasi, baru daunnya 3 seperti ini antara 7 tahun ini sudah bisa berbuah. Ini antara 7-6 tahun ini sudah bisa berbuah kalau tanam dari bibit yang sekecil ini. Itu dengan catatan pohonnya dirawat, teman-teman. Tapi kalau kita tanam dari biji seperti ini nih, dari biji ini bisa nyampe 15 tahun, teman-teman. Ini selisihnya sangat jauh sekali. Kalau seperti ini bisa 7 atau 6 tahun. Lah sedangkan kalau seperti ini bisa nyampe 10, itu paling cepat banget itu antara 10 tahun. Biasanya itu di atas 10 atau di atas 15 tahun, teman-teman. Kalau kita tanam dari biji seperti ini. Nah, kalau kita tanam dari biji seperti ini kekurangannya berbuahnya lebih lama. Jadi kalau ini antara 7 tahun, ini bisa antara 15 tahun, teman-teman. Bisa berbuah. Juga untuk kualitasnya, ini dari biji durian bawor ya, teman-teman. Nah, kalau kita tanam dari biji durian bawor, itu hasilnya untuk kualitas buahnya itu tidak seperti indukannya, teman-teman. Jadi agak ada penyimpangannya walaupun kita tanamnya dari biji durian bawor. Jadi biasanya kalau dari biji itu nanti buahnya buahnya lebih lama, juga untuk buahnya biasanya bijinya lebih besar-besar. Jadi pohonnya menjulang tinggi kalau kita tanam dari biji seperti ini. Sedangkan kalau kita tanam dari okulasi seperti ini, pohonnya pendek sudah berbuah.
antara 4 sampai 5 meter itu sudah bisa berbuah teman-teman, kalau kita tanam dari okulasi seperti ini. Tapi kalau kita tanam dari biji seperti ini bisa nyampe 10 meter. 10 meter itu, di atas 10 meter insya Allah baru berbuah. Itu juga waktunya lama kalau teman-teman tanam dari biji seperti ini. Itulah pentingnya kita melakukan okulasi. Juga untuk dari daunnya juga sangat beda sekali teman-teman ya. Kalau dari biji ini daunnya agak tipis. Nah, jadi seperti muda seperti ini tipis. Bila kita bandingkan dengan yang sudah tua. Nah, ini kan udah tua jadi agak kekar. Kalau ini musangging teman-teman ya. Kalau ini biji bawor, nah kita okulasi sama musangging. Nah, ini bertujuan agar mudah-mudahan nanti buah musanggingnya itu bisa sebesar bawor ya. Tapi kan nggak mungkin besar bawor. Paling tidak ya besarnya di atas rata-rata kalau kita tanamnya nanti. Terus ini biji bawornya, kalau kita bandingkan dengan yang sudah berbuah itu sangat beda sekali. Nah, di sebelah sini teman-teman, ini durian bawor ini sudah berbuah kemarin. Ini pohon yang sudah berbuah. Jadi kalau dilihat dari daunnya itu sangat beda sekali teman-teman ya. Ini lebih tipis, sedangkan kalau yang sudah pernah berbuah ini lebih kekar. Nah, lebih tebal seperti ini nih. Ini perbedaannya dari biji dan yang sudah okulasi seperti ini. Kalau okulasi seperti ini daunnya kekar. Jadi seperti indukan aslinya. Seperti ini teman-teman. Ini kemarin sudah pernah berbuah teman-teman. Sudah pernah berbuah. Untuk kelebihannya kalau kita tanam dari hasil okulasi seperti ini yang pertama tadi pohonnya lebih cepat berbuah. Yang kedua, pohonnya enggak terlalu tinggi, jadi pendek-pendek sudah berbuah. Antara 4 sampai 5 meter itu sudah berbuah. Bahkan ada yang 3 meter. Nah, itu juga sudah berbuah. Jadi tergantung usianya teman-teman atau batangnya. Jadi kalau batangnya sudah besar, sudah bisa menopang buah antara 3, 4 atau 5 kilo, insya Allah sudah bisa dibuahkan. Itu untuk ranting-rantingnya. Itu untuk kelebihannya. Jadi pohonnya enggak terlalu tinggi, pendek, sudah berbuah. Jadi enggak terlalu lama. Jadi antara 7 tahun atau 6 tahun kalau kita tanam yang seperti ini sudah berbuah. Terus yang kedua, untuk yang dari okulasi seperti ini nih, ini untuk kekurangannya waktu berbuahnya lebih lama. Nah, seperti ini. Terus untuk kekurangannya yang sudah okulasi seperti ini teman-teman ya, ini perawatannya harus ekstra. Jadi kalau hasil okulasi seperti ini kalau nggak dirawat ya, misalnya nggak dipupuk, nggak di apa-apain, itu kalau udah kita tanam biarkan, itu juga perkembangannya lambat. Berbeda dengan yang dari biji seperti ini misalnya kita tanam nggak diapa-apain, nggak dipupuk, nggak diapain, ini biasanya cenderung lebih cepat besar, yaitu walaupun cepat besar berbuahnya juga lama, di atas 15 tahun kalau seperti ini, kalau kita tanam seperti ini. Buat teman-teman silahkan mencoba, bisa dipraktekkan sendiri. Nah, kalau menurut pengalaman saya ini di atas 15 tahun kalau dari biji seperti ini. Tapi kalau dari kecil seperti ini hasil okulasi itu antara 7 tahun dengan perawatan. Kalau ini tanpa perawatan bisa ditanam, ini bisa tumbuh dan besar. Tapi kalau ini harus memerlukan perawatan. Ini pengalaman saya teman-teman. Nah, jadi banyak teman-teman yang tanam dari bibit sekecil ini, kalau nggak dirawat ini nggak bakalan besar-besar teman-teman. Buat teman-teman yang tidak ingin menunggu lama-lama dari tanam agar cepat berbuah, ini solusinya teman-teman. Jadi bisa tanam pohon durian yang ukurannya 2,5 meter seperti ini, antara 3 tahun sampai 3 tahun setengah ini udah berbuah seperti ini. Ini juga saya lagi persiapkan untuk pengiriman ke daerah Palembang, ada juga ke Papua Nabire teman-teman. Ini kita lagi persiapkan untuk pengiriman ke Papua, tepatnya di Nabire teman-teman. Ini bawor kita siapkan pengiriman ke Papua Nabire, ini untuk kita kirim ke Pak Zainal.
yang berada di Nabire. Nah, ini stoknya banyak. Ini bibit planter bekan, jadi lebih aman untuk pengiriman jarak jauh. Ini ke Nabire, Papua. Totalnya ada sekitar 250 batang, teman-teman. Sudah saya kasih tanda semuanya. Ini juga ke Nabire. Ini juga ke Nabire. Ini totalnya ada sekitar 250 batang. Dari mulai bibit besar sampai bibit kecil-kecil sudah kita siapkan. Ada juga musa angking. Ini musa angking. Ini juga kita lagi persiapkan ke Papua, tepatnya di Nabire. Kalau yang ini bawor. Kalau bawor itu cenderung lebih kokoh dan besar. Ini bawor. Ada kaki 3 dan kaki 1. Kita lakukan pengiriman ke Papua Nabire. Ini lagi kita siapkan juga ke Nabire. Mantap sekali batangnya. Ini juga bibit kategori 2 meter. Ini juga ke Nabire. Selain Nabire ada juga kita lagi persiapkan untuk pengiriman ke Palembang. Ini bibit yang kita persiapan untuk pengiriman ke Palembang, teman-teman. Jadi kita nunggu habis Idul Fitri atau habis mudik. Jadi untuk perjalanannya agar tidak terlalu macet. Nah, ini juga kita siapkan untuk ke Palembang. Ini ada musangking, ada juga bawor. Ini juga kita persiapkan ke Palembang, teman-teman. Stoknya banyak sekali. Ini juga musangking lagi kita persiapkan ke ke Palembang juga. Udah siapkan musangking. Kalau musangking ciri daunnya agak panjang seperti ini ya. Nah, ini musangking. Kalau bulat, nah seperti ini nih bawor. Selain musangking juga kita siapkan juga duri hitam. Ini juga nanti kita pengiriman ke Palembang. Nih, sudah kasih tanda semuanya. Super bibitnya. Nah, tadi teman-teman video dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa.